Muka kula salah akeh dosa. Seretek klambi masih bisa ditangani, ciute liang masih bisa diambani. Utangi omonganku lah karena sampeyan langkah ikhlas bina rumah tangga. Zaman arepmu painakan ilang saling sapa apa maning masa duh Gusti kuasane jagat maya ampura bokat kula salah akeh dosa. Zaman arepmu painakan ilang saling sapa apa maning masa duh Gusti kuasane jagat maya ampura bokat kula salah akeh dosa. cinta, rasa kagak guna
Masyarakat isun kabeh ingkang kula hormati, ingkang den muliaken dumateng Gusti Allah. Mangga dilanjut acara rapat persiapan musim Gaduk 2026. Barangkali ketua kelompok tani mau ada usulan, mangga diusulkan, atau para tokoh pemuda pemudi yang mau usul demi pembangunan desa kita ini, desa Telaga Jamun, supaya lebih baik ke depannya, mangga diusulkan. Asal usulan itu bersifat membangun, konstruktif, artinya tidak destruktif, tidak merusak. Jangan hanya sekedar nyinyir, jangan hanya sekedar olok-olok kepada kepala desa, karena saya ini selaku kepala desa sebagai pelayan masyarakat. Mangga Mas Lengut yang tadinya di belakang sekarang maju ke depan, barangkali mau usul kepada saya, dipersilahkan. Usul Pak Kubu? Ya mangga, usul apa Mas Lengut? Usul saya begini Pak Kubu. Pak Kubu jangan pandai berpidato di atas podium. Pak Kubu jangan hanya pandai berorasi di atas podium. Dengan narasi-narasi, dengan tek-tek, dengan konsep-konsep yang secara tertulis. Jangan hanya pandai pidato dengan narasi-narasi. Jangan hanya pandai berbicara, nanti Pak Kubu dianggap kuwo menomon. Kubu yang ngomongnya doang, yang cocot maricot baik. Wes. Saya usul Pak Kubu harus sering terjun ke lapangan, melihat realita masyarakat. Yang dikatakan merdeka itu Pak Kubu ya terlaksananya keadilan, ketentraman, kenyamanan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu merdeka. Aspirasi rakyat diterima, rakyatnya aman, nyaman, tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu namanya merdeka. Kalau masih ada intimidasi, ada rakyat yang ditangkap, tidak ada surat penangkapan, perkaranya apa, persoalannya apa, Pak Kubu membawa masyarakatnya sendiri ke balai desa, kemudian dimasukkan ke dalam bui. Itu maksudnya apa? Yang model-model begitu belum merdeka. Harus ada aturan yang tertulis, itu belum merdeka. Kemerdekaan itu, Pak Kubu, kemerdekaan itu adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau ada tindakan-tindakan begitu, baik diketahui oleh Pak Kubu maupun tidak sepengetahuan Pak Kubu, mohon dicek and recheck. Pak Kubu jangan hanya pandai pidato, omon-omon di atas podium, harus terjun ke lapangan seperti terjadi pada zaman kerajaan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Raden Pamanarasa, Raden Jayadewata. Kenapa digelari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi? Nama aslinya Raden Jayadewata, Raden Pamanarasa. Karena raja itu raja yang adil, bijaksana, sering belusukan, sering menyamar, sehingga mengetahui rakyatnya yang tertindas oleh oknum-oknum bupati,
oknum-oknum bawahannya. Begitu Pak Kubu, usulan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua Kelompok Tani Sejahtera, Mas Lengut. Terima kasih masukannya. Insya Allah saya ke depan akan mengadakan cek and recheck ke lapangan, dan saya selaku kepala desa tidak sekedar omon-omon, tidak sekedar pandai berbicara di dalam podium, tidak sekedar pandai dalam narasi. Insya Allah ke depan saya akan turun ke lapangan, mengecek kepada masyarakat, mereka yang dapat haknya, apakah sudah dapat apa belum, tentang BLT, tentang bantuan-bantuan yang lain, rasdok dan lainnya. Mereka tepat sasaran atau tidak tepat sasaran, apakah RT RW ini membagikan rasdok, BLT dan lain sebagainya pada keluarganya sendiri, pada familinya sendiri, atau pada keluarga saya dan famili saya. Punten Pak Bu, punten. Yang saya tahu RT RW itu bagi rasdok, bagi BLT itu pada keluarganya sendiri, keluarganya RT, keluarganya RW, familinya, warangnya, warisnya. Kemudian pada mereka-mereka yang dulunya supportnya Pak Kubu, yang dulunya pemilihnya Pak Kubu, mereka yang pihak oposisi, walaupun dia itu layak dapat rasdok BLT, tidak bagian Pak Kubu. Nah, ini yang menjadi ganjalan saya. Berarti Pak Kubu ini belum melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya saya usul Pak Kubu jangan pandai berpidato, bernarasi di atas podium. Banyak masyarakatnya yang tertindas, banyak yang masyarakatnya yang menangis akibat tidak keadilan. Nah, apakah itu negara sudah dikatakan merdeka seperti itu? Ya belum merdeka Pak Kubu kalau begitu. Jenggut, punten Pak Kubu. Yang dimaksud ketidakadilan itu siapa yang melakukan? Jangan fitnah, Jenggut. Kamu jangan memprovokasi masyarakat, jangan fitnah. Jangan-jangan kamu menuduh saya. Jangan melakukan provokatif dan fitnah. Jangan dulu ditanggapi Pak Bu. Harus betul-betul berdasarkan fakta yang nyata. Jangan-jangan Senggut ini fitnah juga. Fitnah-fitnah dasmu. Saya ini berdasarkan fakta, fitnah. Fitnah dasar roa. Sabar, Mas Lengut, boleh panas di dalam dadamu, tapi kepalamu tetap dingin. Jadi jangan emosi. Orang yang emosi itu kelihatan bodoh, kelihatan goblok. Maka jangan mudah mengedepankan emosi. Orang-orang pintar biasanya arif bijaksana, tidak selalu emosional. Sepintar apapun, sepandai apapun, kalau selalu mengedepankan emosional, walaupun sarjana S1, walaupun sarjana S2, tapi kalau mengedepankan emosional, mengedepankan jago-jago, atau seperti jeger-jeger, preman-preman, pola-pola preman, itu tandanya orang bodoh. Orang pintar itu arif bijaksana, bicaranya cukup dingin tapi mengena pada sasaran. Itu maksudnya Mas Lengut, mohon dipahami. Ya paham Pak Kulaga, ya mengkel sih, karena banyak ketidakadilan, ya wes lah. Gelatok-gelatok gua ngomongnya. Ajak akan dewa. Mudah-mudahan tidak kau
papan sing tetep diiringan wis warna baju waktu kita memadu cinta kewardono sedawane dalam bentuk balaraja rangkulan pemburuan kewardono sakseni nangku mengkiciku dan bosombe jagat mati kayane bisa ditahan mamaku ilir dunia kaya jagat kita orang-orang nenek ilir antara pacar dan raja kawardono ramalan cinta bosan membaca hati pula kayak dibuka papasan kata direja dibuka kening sariji apa muda mamaku pulang sayang lihat mamaku pada kira dari kelangan mamaku ini mamaku majikan sayangnya Kang Wardono sekian dengan hari rambut motor rerangkulan rombongan sakseni nah kemengkrici jagat artis kayane bisa ditahan dunia kaya jagat kita orang Den, aja meneng basi Den. Waduh, ya rewangan paman selengut paman selenteng ngomong Den. Wah, masa nyong dewek ngomong bae usul dan usul. Ya, nanti saya dianggapnya dengki, terpojokan. Melu ngomong sih Den. Iya, isune melu ngomong punten paku. Apa kang den ucapaken dumateng paman selenguti kula leres. Paku aja pandai dalam narasi, pinter pidato di atas podium. Mohon Paku cek and recheck turun ke lapangan melihat realitanya. Bagaimana Paku? Sebab ada kejadian tetangga saya ditangkap, diserbu oleh Satgas Desa Pamong Desa Hansip dan Kamra tanpa menunjukkan surat kesalahan, surat perintah dari desa, langsung ditangkap, dibawa ke balai desa. Tidak sempat mandi, tidak sempat ganti pakaian, tidak sempat ganti sepatu. Ini kejadiannya seperti kejadian tahun 1965, seperti peristiwa G30 SPKI kayak model penculikan jenderal-jenderal. Kayak mekoten wau Paku. Apa itu sudah berdasarkan petunjuk dari Paku. Banyak ketidakadilan, banyak kepincangan yang terjadi di desa kula ini. Kados pundi Paku. Terima kasih Den Mas Raden Telaga Jamun. Nanti saya panggil mereka-mereka yang telah melakukan intimidasi. Saya klarifikasi apa itu sudah berdasarkan surat perintah dari saya untuk pemanggilan yang bersangkutan yang terduga tak bersalah.
Sebab belum tentu mereka itu jadi tersangka atau terdakwa baru sebatas dicurigai atau akan menjadi sebuah saksi. Kemudian perkaranya apa, persoalannya apa, itu maksud saya. Ya persoalannya belum jelas, Pak Guru. Dianggap mereka itu menyebarkan nama baik panjenengan, fitnah, hoak, persoalan ijazah panjenengan yang dianggap ijazah palsu. Panjenengan ini punya ijazah enggak? Jangan-jangan ijazahnya palsu. Ngomong sekolahnya SMP-nya Uper atau SMP terbuka. Kemudian SMA-nya SMA PGRI. Ya ijazahnya mana? Ijazah SMP terbukanya mana? Ijazah SMA PGRI-nya mana? Jangan mengatakan saksinya guru saya ada. Pak Guru Ali itu guru saya. Waktu di SMA PGRI. Ya jangan begitu. Harus tunjukkan selembar kertas ijazahnya. Jangan muter-muter, jangan pelintir-pelintir. Ini bikin bingung. Masa jabatan punya mau habis, nunjukkan ijazah aja susah banget. Aduh, ya jangan susah banget Pak Ku, menunjukkan ijazah aja. Nih ijazahnya ada, kalau hilang berarti ada penggantinya. Surat pernyataan dari kepala sekolah yang bersangkutan ada. Kalau ijazah hilang, ijazah terbakar, ijazah dicuri maling, jelas faktanya ada. Ijazah saya ada, ya di rumah saya. Jangan diributkan. Toh saya mau habis masa jabatan gurunya. Jangan meributkan soal ijazah, tapi persoalan kinerjanya. Kinerja saya sesuai apa tidak sesuai. Itu yang saya maksud. Oh ijazahnya malah jadi diributkan. Hitam di atas putih itu hanya kertas. Tapi yang utama itu kerjanya, bukan persoalan ijazah. Kalau persoalan ijazah, yang salah bukan saya, tapi panitia pemilihan kepala desa. Kenapa tidak teliti? Mestinya ya kalau saya ijazahnya tidak memenuhi syarat, sudah ditolak pada saat pendaftaran. Ijazahnya ada, tapi ya nanti akan saya tunjukkan. Untuk apa ijazah ditunjukkan segala. Toh kerja saya sudah benar. Aduh, paham Pak Guru ya. Ya walaupun Pak Guru kerjanya benar, legalitas formal berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan pemerintah, berdasarkan Perbub, berdasarkan peraturan bupati, Pergub peraturan gubernur, Perbub peraturan bupati, Perdes peraturan desa, Percam peraturan camat. Pak Kuwili jasa memenuhi syarat tidak. Kalau tidak memenuhi syarat, ya merusak konstitusi. Orang nggak punya jasa nyalon kubu, mestinya ditolak. Ini ya pengung panitianya nih, panitia pemilihan kubunya ini geblek edan. Soak. Mestinya tidak lulus. Kenapa diluluskan? Seperti dulu pernah kejadian, nggak tahu di desa mana lah, desa Kaloran. Orang nggak punya ijazah, masih proses. Ijazahnya masih proses dalam mendapatkan ijazah sekolah Uper. Ada surat pernyataan orang ini bahwa sedang melakukan sekolah, akan dapat ijazah, diluluskan. Syaratnya lulus itu terbukti punya ijazah, punya fotokopi dan punya aslinya. Itu. Terus kalau hilang ada surat pernyataan di atas meterai oleh kepala sekolah, oleh yang bersangkutan, diketahui oleh dinas dan sebagainya, berdasarkan sama dengan buku induk, nilainya dan sebagainya. Ada jelas nomor seri ijazahnya dan sebagainya. Dinyatakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Pak Guru. Aduh, ya jangan ngomong ijazahnya ada kemudian
ijazah saya ada di rumah. Kalau hilang ya katakan hilang. Jangan mengatakan bahwa saya kerjanya sudah benar, sudah betul. Bukan begitu. Aduh, panjenengan ini jadinya melebar, memperdebatkan persoalan ijazah. Tadi saya memberikan kesempatan bertanya persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan pembangunan desa. Apakah saya bekerja sudah sesuai dengan harapan masyarakat dalam melayani dan lain sebagainya? Jangan mempersoalkan ijazah. Yang penting kerjanya saya ini benar apa tidak benar. Paham gini, aduh. Ya bukan persoalan benar tadi udah benar. Untuk ke depan nanti ini jadi sebuah contoh. Untuk ke depan jangan seperti ini. Berarti Pak Kuwu ini kebijakannya kalau ijazahnya palsu, kalau ijazahnya tidak memenuhi syarat, semua kebijakan, semua peraturan batal semua itu. Batal. Berdasarkan konstitusi itu batal. Ini pelecehan ini. Ini pelecehan, pencabulan undang-undang nih. Panjenengan li. Sebentar Mas Lengut, sebentar, sabar. Ijazah saya ada, ijazah ada. Tenang saja, jangan ribut, jangan meributkan ijazah. Yang penting rasdok dan lain sebagainya semuanya masyarakat kebagian semua, aman, tentram, nyaman. Sampean kan begitu keinginannya. Keinginannya masyarakat sejahtera, aman, merdeka, tidak ada gangguan apapun, tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan. Kok malah melebar ke persoalan ijazah saya? Aduh, sudah sampun diladosi Pak Kuwu. Wah, hari serengutku, nyinyirku. Calonku sembongannya beli lulus. Wis beli lulus iku gagal bisa nyalon beli dadi. Wis sedulur sijine beli lulus, sedulur sijine nyalon beli dadi. Sampun diladosi Pak. Wis. Sambut boy bocah bangung wis aja diladosi ya benar bakal. Panggung priben kudu kaji sithik tersithik. Mulai ambil dari panggung ya. Aduh. Sampun aja melakukan keributan, ontran-ontran, perdebatan, santai saja, santai. Indah kalau sampean kawardono sampai kapan sun tetep diri besarnya baju waktu kita memadu cinta kawardono sedawane dalam bentuk badaraja rangkulan penguruhan kawardono sakseni naku mengkiti gudang bersembunyi jangan mati kayane bisa ditahan mamaku ilir dunia kaya dan kita orang-orang nenek ilir antara kakot dan raja kawardono kita ramalan cinta bersama gajah
Sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.